Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Khairunisa akan mempresentasikan review tesis yang saya review untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, tesis yang saya review yaitu pengembangan bahan ajar interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 10 SMA. Penulis pada tesis ini yaitu Nur Khairunisa di Universitas Negeri Yogyakarta. Jenis penelitiannya R&D dan tesis ini terbit pada tahun 2017. Latar belakang masalah untuk penelitian ini yaitu kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika dalam memecahkan suatu masalah. Pembelajaran matematika di kelas masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk bahan ajarnya itu hanya menggunakan LKS dan buku cetak biasa. Nah, tentunya hal ini mengakibatkan rendahnya motivasi dalam belajar, kemudian siswa menjadi pasif, bosan, dan merasa kesulitan dalam memahami pelajaran. Oleh karena itu, guru dan siswa membutuhkan sebuah bahan ajar interaktif yang lengkap baik dari segi materi. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana bentuk bahan ajar interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Yang kedua, apakah bahan ajar interaktif ini layak untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, dan apakah bahan ajar interaktif cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan bahan ajar interaktif, kemudian menghasilkan bahan ajar interaktif yang layak untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, dan yang terakhir untuk menghasilkan bahan ajar interaktif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk kajian pustakanya ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dalam penelitian ini adalah proses interaksi antara siswa dan guru yang mempelajari tentang konsep-konsep matematika dalam lingkungan belajar dengan menggunakan sumber belajar yang dapat membantu kegiatan belajar siswa. Kemudian ada ruang 3 dimensi, ini materi. Salah satu materi geometri yang ada di kelas 10. Kemudian pemahaman konsep matematika. Nah, pemahaman konsep matematika ini merupakan kompetensi yang muncul dari siswa dalam memahami konsep matematika secara akurat, efisien, dan tepat. Untuk indikatornya yaitu kemampuan mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan. Bahan ajar merupakan alat untuk belajar yang membuat seperangkat materi, metode, latihan, evaluasi sebagai pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pembelajaran matematika banyak menyajikan materi yang abstrak sehingga membutuhkan bahan ajar yang mampu memvisualisasi materi tersebut agar lebih mudah dalam memahami konsep matematika. Dipilihnya modul pembelajaran interaktif ini karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar berupa LKS dan buku lainnya. Penyajian modul dalam bentuk digital atau berbantu komputer bertujuan dengan agar mempermudahkan siswa dalam memahami konsep yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu
Prosedur pengembangan yang pertama itu ada tahap perencanaan atau planning. Yang pertama ada define the scope. Tahap ini mendefinisikan tujuan program bahan ajar interaktif, menentukan materi untuk target yang dicapai. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi karakter atau mengidentifikasi karakter pengguna dengan melalui teknik wawancara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga ada produce a planning document. Pada tahap ini membuat dokumen perencanaan yang berisikan materi, gambar, animasi, naskah tes, tampilan produk yang akan disajikan dalam bahan ajar. Yang keempat, determine and collect research. Pada tahap ini mencakup semua material yang digunakan untuk mendukung maupun membantu dalam proses pengembangan produk. Yang kelima, conduct internal brainstorming, dilakukan dengan pembimbing dan guru mata pelajaran matematika kelas 10 terkait dengan bahan ajar interaktif matematika. Yang kedua, tahap desain. Yang pertama, mendesain konten awal yang terdapat dalam bahan ajar interaktif seperti jenis warna, teks, tombol navigasi, gambar, animasi, dan video. Yang kedua, analisis tugas, yaitu menentukan urutan materi dengan menggunakan peta konsep. Yang terakhir, membuat flowchart dan storyboard yang digunakan sebagai pedoman pengembangan bahan ajar interaktif dari aspek tampilan, navigasi, tata letak, dan materi. Untuk selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ada yang pertama, menyiapkan teks materi yang disajikan dalam bahan ajar. Yang kedua, video yang menjelaskan tentang materi dan pembahasan soal. Yang ketiga, membuat semua konten menjadi berupa teks, gambar, kemudian animasi, dan video. Yang selanjutnya, menyiapkan media berupa teks, gambar, dan video. Kemudian mempublish dalam bentuk XC dan HTML. Yang terakhir, pada tahap tes dan revisi memiliki langkah-langkah yang berupa tes alfa, kemudian ada revisi, tes beta, dan evaluasi. Desain uji coba produk. Desain uji coba produk yang pertama ada desain uji coba alfa, kemudian uji beta. Nah, di uji alfa ini itu melakukan validasi terhadap dua ahli materi, yaitu ahli media dan ahli materi. Kemudian pada uji beta itu terdiri dari uji beta 1 dan uji beta 2 dengan tujuan untuk mengetahui respon siswa tentang produk bahan ajar interaktif yang digunakan. Kemudian subjek cobanya yaitu siswa kelas 10, kemudian sama ahli materi dan ahli media. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data itu menggunakan angket, tes, pedoman wawancara, observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari instrumen penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket dan data kualitatif diperoleh dari respon dan saran para ahli.
Untuk hasil penelitian dan pengembangan, yang pertama pada tahap perencanaan tadi, hasilnya setelah melakukan observasi, diperoleh sekolah telah memiliki laboratorium komputer sebanyak 25 unit. Kemudian pada pengembangan ini, setelah dilakukan diskusi dengan guru dan mata pelajaran matematika, untuk keluasan aspek materi mengenai penentuan tujuan pembelajaran indikator pencapaian belum sepenuhnya. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa siswa kesulitan memahami materi bersifat abstrak dan visual. Nilai rapot untuk siswa sendiri tergolong rendah. Selanjutnya, identifikasi karakter siswa diperoleh dari wawancara. Nah, hasilnya itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda dari siswa. Kemudian, selanjutnya proses tahap ini pada produce a planning document, mengumpulkan dokumen perencanaan, membuat dokumen perencanaan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tahap desain. Yang pertama, pada tahap ini ide yang dikembangkan mengenai tampilan, pemrograman, dan bentuk bahan ajar interaktif. Yang selanjutnya pada tahap ini dilakukan untuk menganalisis materi ruang dimensi 3, dan selanjutnya dilakukan membuat desain perencanaan program, flow chart, dan storyboard. Yang ketiga ada tahap pengembangan atau development. Pada halaman sampul, produk bahan ajar interaktif itu berupa halaman judul dan identifikasi pengguna. Selain itu, pemberian animasi kubus pada halaman judul, penggambaran isi dari bahan ajar interaktif, kemudian daftar isi yang dikembangkan telah dilengkapi dengan link. Untuk materi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan video. Kemudian penyajian teks sendiri menggunakan warna, huruf tebal, dan miring. Selanjutnya, uji coba bahan ajar interaktif. Nah, yang pertama itu ada hasil uji alfa. Nah, uji alfa ini yang diuji adalah memvalidasi produk oleh ahli materi dan ahli media. Untuk ahli materi, berdasarkan data hasil penilaian 2 orang ahli pada aspek pendahuluan menunjukkan bahwa item kejelasan petunjuk bahan ajar memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 3,5 dengan kategori sangat layak. Kemudian untuk skor rata-ratanya 3,0 sehingga diperoleh yaitu produk sangat layak untuk digunakan. Selanjutnya, validasi ahli media itu dari 2 orang ahli media, kedua validator dipilih berdasarkan pakarnya. Penilaian ahli media ini terdiri dari 3 aspek: tampilan, penggunaan, dan pemanfaat, dengan skor rata-rata 3,22 dengan kategori sangat layak. Nah, untuk yang kedua adalah uji beta. Nah, untuk hasilnya, uji beta 1 itu uji coba kelompok kecil. Berdasarkan penilaian hasil uji coba kelompok kecil, ada 6 orang siswa dari ketiga aspek, yaitu pembelajaran, tampilan, dan aspek pemrograman.
dapat disimpulkan bahwa bahan ajar interaktif ini sangat layak digunakan untuk diuji coba beta 2 dengan memperoleh skor rata-rata 3,22 secara kualitatif. Ini sangat layak untuk digunakan. Nah, untuk uji beta 2 atau uji coba kelompok besar, ada dua jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama, data dari angket respons siswa terhadap produk. Demikian hasil uji penilaian dari uji beta 2 untuk ketiga aspek tersebut itu memperoleh skor rata-rata 3,19 dengan kategori sangat layak. Nah, untuk selanjutnya, untuk hasil pretest dan posttestnya pada uji beta 2 berdasarkan skor gain yang telah dihitung memperoleh rata-rata 0,71 dengan kategori tinggi, di mana n-gain lebih tinggi daripada 0,7. Untuk indikator pemahaman konsep pada penelitian ini cukup tercapai, ada 14 butir soal pretest dan maupun posttest. Pada soal-soal tersebut, peningkatan skor rata-rata yang diperoleh hasil dari pretest dan posttest yang berbeda-beda. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa cukup meningkat, sehingga siswa mampu menghitung, menentukan, dan mengidentifikasi suatu konsep. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk bahan ajar interaktif ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.